Sudah tiba masanya. Kamu ingat, dengan berbaju perisai, kamu boleh kalahkan beta. Itu Ramos ke? Oh, kamu semua dah terlambat. Cepat, Boboiboy. Hanya kamu saja yang boleh kalahkan dia. Ramos, hentikan semua ni. Kejamnya. Tapi tuanku, saya tak mampu. Ini untuk Windara. Hai sahabat, gimana nih? Udah pada nonton final trailer dari Boboiboy Galaxy Windara nggak? Hehehe. Gila sih, Nat nggak berekspektasi jika final arc-nya bakal dibikin semegah itu. Tapi di konten kali ini, Nat ingin melanjutkan hal menarik di episode keempat yang masih banyak dan bakalan sangat sayang jika kalian lewatkan begitu saja. Jadi, biar gak panjangan di intro, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Windara episode 5, Kesatria Windara. Hal menarik di episode keempat, part 3. Let's check this out. Yay! 11. Kemampuan lain ilusi Maripos. Seperti yang kalian tahu, jika Maripos merupakan karakter yang memiliki kemampuan ilusi yang sangat hebat, seperti yang pernah Maripos tampilkan di episode ke-1. Dimulai dari jurus ilusi pandangan, jurus ilusi kupu-kupu, jurus ilusi bayangan, bahkan kemampuan untuk memanipulasi angin. Dan ternyata di episode keempat, Maripos kembali memperlihatkan kemampuan unik ilusi yang lainnya, yang dimana dia bisa merubah wujud seseorang dari pandangan orang lain. Atau penjelasan sederhananya adalah kemampuan Maripos untuk menyamar. Hal ini sempat Maripos tunjukkan saat Boboiboy dan kawan-kawan akan memasuki wilayah Istana Kupuri, yang di sana diperlihatkan jika Maripos menggunakan kupu-kupunya untuk merubah penampilan Maripos dan Feng menjadi terlihat seperti Kelkatua di hadapan Kelkatua yang asli, untuk mendapatkan akses agar mereka bisa masuk ke dalam Istana Kupuri. Namun, kemampuan penyamaran ini hanya berlaku saat dilihat oleh musuh. Soalnya, dari POV pandangan Boboiboy dan rekannya yang lain, Feng dan Maripos tetap dalam wujud asli mereka yang sesungguhnya. 12. Cara komunikasi Kelkatua. Seperti yang kalian tahu, jika dalam planet Windara itu tuh terdiri dari 3 ras alien yang berbeda-beda. Dimulai dari ras alien kupu-kupu, ras alien serangga lain, dan ras alien Kelkatua. Nah, di antara ketiga ras alien yang tinggal di planet Windara, hanya ras Kelkatua yang punya bentuk fisik dan tingkah laku yang masih mirip dengan serangga biasa. Selain itu, dalam berkomunikasi, para Kelkatua juga punya bahasanya tersendiri, berbeda dengan 2 ras yang lainnya yang notabene-nya menggunakan bahasa Melayu. Ya, cuma di Boboiboy aja sih, hampir seluruh ras dan bangsa seantero galaksi semuanya bisa pakai bahasa Melayu. Kenapa kita bilang hampir? Yaitu karena ras alien Mop-Mop dan Puak Baja juga punya bahasanya sendiri dalam berkomunikasi. Jadi, barangkali ada tambahan ras alien lain yang punya bahasanya sendiri dalam animasi Boboiboy, silahkan kalian tambahkan sendiri di kolom komentar ya guys. 13. Setiap bayangan Feng memiliki personalitinya masing-masing. Seperti yang kalian tahu, Feng itu memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk hidup, terutama hewan-hewan dengan bayangan. Yang dimana awalnya kita kira setiap hewan yang dipanggil Feng itu tuh cuma bayangan hasil manifestasi imajinasi dari Feng saja. Dan sebenarnya di musim kedua juga bayangan Feng sempat diperlihatkan punya emosinya masing-masing, seperti elang bayang yang bisa kecapean saat membawa beban terlalu berat, ataupun harimau bayang yang tidak patuh dengan perintah Feng saat disuruh melawan robot Tango, yang justru pada awalnya kita kira itu cuma jokes biasa dari monster doang. Namun ternyata di Boboiboy Galaxy Windara episode keempat, ternyata Cicak Feng punya ketertarikan dengan Gopal, yang tentunya itu di luar kendali dari Feng. Jika para hewannya itu punya insting atau personalitinya masing-masing sama seperti hewan aslinya, bukan hanya bentuk dan kekuatannya saja yang sama. 14. Tag team epic antara Boboiboy dan Maripos.
Seperti yang kalian tahu, jika pada awalnya Maripos dan Boboiboy itu dipertemukan dalam sebuah perseteruan, yang dimana Boboiboy dan Maripos sempat bertarung untuk sebuah pengujian kekuatan. Namun di sana nampaknya Maripos masih meremehkan Boboiboy dan dia itu tidak percaya jika Boboiboy adalah orang yang berhasil mengalahkan Retaka. Tapi semenjak episode kedua, Maripos melihat langsung Boboiboy yang menggunakan kuasa fusionnya ketika serius. Seketika pandangan Maripos berubah terhadap Boboiboy. Dan terlihat di episode keempat jika Boboiboy dan Maripos itu bisa tag team dengan sangat baik. Mereka itu saling menutupi kekurangan serangan mereka satu sama lain. Dan terlihat juga jika hubungan antara Maripos dan Boboiboy itu sudah lebih baik. Itu karena mereka itu saling menaruh respect antara satu sama lain. Yang beneran dah sayang banget gitu. Kenapa Maripos gak gabung aja ke squad Boboiboy? Seandainya jika nanti arc Windara itu udah selesai. Padahal dia udah pas banget nih jadi nakama berikutnya setelah Quali. Selain itu, terlihat juga Boboiboy dan Maripos sudah saling peduli antara satu sama lain. Seperti saat Maripos mendorong Boboiboy dari serangan Jenderal Karumbang dan Boboiboy yang khawatir dengan Maripos yang diserang oleh Jenderal Sibella. Semoga saja ada kejutan di ending arc Windara ini. Mana tahu tiba-tiba Maripos beneran gabung sama Boboiboy CS. 15. Tangan Bayang Feng yang merasakan rasa sakit. Seperti yang kalian tahu, jika kuasa manipulasi bayang itu memungkinkan Feng untuk menciptakan bayang-bayang sesuai dengan imajinasinya, yang dimana bayangannya bisa membentuk bagian tubuh yang diinginkan oleh Feng. Namun di episode keempat kali ini kita diperlihatkan fakta yang cukup mengejutkan, yang ternyata Feng itu bisa merasakan rasa sakit melalui objek bayangan yang dia ciptakan. Ya entah ini detail baru yang sengaja monster ciptakan untuk Feng, atau mungkin ada alasan yang lain. Dan sebenarnya kita juga bingung pada awalnya, loh kok bisa? Kan bayangannya yang diserang, tapi kok malah Fengnya yang merasakan sakit. Dan itu jugalah yang Gopal katakan. Tapi sebenarnya hal ini bisa dijelaskan secara logis jika seandainya ini adalah efek negatif dari kuasa bayang. Seperti Boboiboy yang semakin pelupa dan menjadi konyol akibat penggunaan kuasa elemental yang berlebihan, ya Feng juga mendapatkan efek negatif dari kuasa bayangnya, yaitu Feng bisa merasakan rasa sakit yang bayangannya rasakan. Atau mungkin saja karena Feng saat itu sedang mencari kunci untuk bilik perisai Windara, dan Feng itu juga tidak bisa melihat ke dalam. Feng bisa meningkatkan indera perabanya pada tangan bayangnya untuk mencari kunci yang tidak terlihat. Sehingga karena indera perabanya yang ditingkatkan oleh Feng jadi bisa merasakan rasa sakit ketika Adudu dan Frog menginjak-injak tangan bayangnya. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like and subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato, gozaimasu. Dah, bye.